Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran ataupun perkenalan dari Ibu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dan pertemuan kita pada kali ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah kita semua telah berdoa. Semoga seperti yang kita harapkan di awal, pembelajaran dan pertemuan kita kali ini bisa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anak-anak yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini dengan alasan sakit, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan ya. Untuk mengawali pertemuan dan pembelajaran kita kali ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Indria Ningrum-Sari, kalian bisa panggil Ibu Indri. Ibu tinggal di Desa Maleber. Sekarang di Universitas Kuningan, Ibu mengampu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Oleh karena itu, Ibu mengajar di SMAN 1 Garawangi, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengkonstruksikan ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar kalian dapat menentukan isi yang terdapat dalam teks ceramah. Yang berikutnya yaitu agar kalian bisa memperbaiki dan menyusun teks ceramah sesuai dengan kaidah dan struktur yang tepat. Setelah kalian mempelajari apa itu teks ceramah, apa saja strukturnya, dan bagaimana kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu sendiri, sekarang kita beranjak ke tahap selanjutnya. Bagaimana sih menyusun teks ceramah dengan baik? Langkah apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik dari ceramah itu. Kita akan mengangkat topik tentang apa? Nah, topik yang biasa digunakan dalam ceramah yaitu ada pengalaman pribadi, ada hobi dan keterampilan, ada pengalaman dalam pekerjaan, kuliah, atau sekolah, lalu ada pendapat pribadi, ada peristiwa hangat dan pembicaraan publik, lalu ada juga biografi dari tokoh terkenal. Lalu yang tahap kedua ada merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tujuan umum, yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Untuk pembahasan dari tujuan umum dan tujuan khusus, kalian bisa membacanya di buku paket kelas 11 halaman 97. Di sana dijelaskan apa saja sih yang dimaksud tujuan umum dan apa saja sih yang dimaksud tujuan khusus. Tahap yang ketiga di saat kita ingin menyusun teks ceramah yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah yang baik ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ceramah memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir ada penutup. Lalu, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas, kemudian setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Tahap yang terakhir dalam menyusun teks ceramah yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Itu dia 4 langkah cara menyusun teks ceramah. Setelah tadi mempelajari bagaimana cara menyusun teks ceramah dengan menggunakan 4 langkah, sekarang kita belajar bagaimana sih cara penyuntingan atau memperbaiki teks ceramah yang kurang tepat. Langkah yang pertama yaitu tentu kalian harus menyediakan dulu teks ceramahnya.
Langkah berikutnya yaitu dibantu dengan penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti EBI atau yang disebut pedoman ejaan bahasa Indonesia. Lalu tahap yang ketiga, mencermati bahan suntingnya secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasannya. Dan step terakhir atau langkah terakhir yaitu memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Itu dia 4 langkah juga bagaimana tata cara penyuntingan teks ceramah. Nah, Ibu sekarang punya contoh teks ceramah dengan struktur dari teks ceramah yang kurang tepat. Kita analisis bersama di mana sih kesalahan dari teks ceramah tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini dia contohnya. Di bagian pembuka, isi dan penutup ini tidak sesuai dengan struktur. Struktur yang pertama yaitu harus ada pembuka, harus dilengkapi dengan salam dan sapaan. Betul. Di sini tidak ada, jadi kita perbaiki langkah yang pertama, kita tambahkan dulu kalimat salam dan sapaan. Iya, lalu di struktur yang kedua harus ada isi. Di dalam isi ini bebas, yaitu pendapat dari si penulis, argumen-argumen si penulis, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga yaitu penutup atau bisa disebut juga penegasan kembali. Di dalam penegasan kembali atau penutup ini kita harus berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari awal sampai akhir isi ceramah itu bagaimana, lalu disampaikan juga harapan dan saran pada pendengar yang disampaikan oleh si pembicara, seperti itu. Ibu harap kalian bisa menyusun teks ceramah dengan tepat dengan memperhatikan struktur dari teks ceramah dan memperhatikan kaidah kebahasaan pada teks ceramah. Lalu kalian juga diharapkan bisa menyunting teks ceramah dengan tepat. Dan untuk tugas akan Ibu upload di Google Classroom. Tapi ada sedikit informasi untuk kalian. Di pembuatan tugas akhir yaitu kalian akan membuat video ceramah dengan durasi maksimal 3 menit dengan tema yang sudah Ibu tentukan. Pembahasan secara rinci akan kita bahas di pertemuan luring selanjutnya. Baik, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.